saya agak kaget juga menuduh kita ahli sunnah ni sebagai Syiah. Kita Asy'ari ni dituduh Syiah. Ni baru-baru ni ada, dalam minggu inilah ada video salah seorang ustaz menyindir saya dengan Ustaz Abdul Samad, Ustaz Idrus Ramli, karena kami sering membunyikan Wahabi. Bahayanya pemahaman Wahabi. Jadi kata ustaz tadi, doktor juga dia, tamatan Madinah, bahawa isu-isu Wahabi itu isu-isu yang dipakai Syiah, kata dia. Jadi kita ni, dia menuduh kita ni Syiah kan. Kalau kami Syiah, kami tak akan memakai riwayat hadisnya Abi Hurairah. Kalau kami Syiah, kami tak akan memakai madhab kami Syafi'i. Kalau tak ada bukti sedikit pun menyatakan kita ni Syiah, apa? Kalau memang mereka boleh berhadap-hadapan dengan kita, buktinya kita ni Syiah apa? Memakai nama Wahabi bukan Syiah saja. Kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mulailah hitung dari kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahhab sampai hari ini, bukan ulama Syiah yang mengatakan Wahabi itu bahaya, tapi umumnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang mengatakan Wahabi itu berbahaya. Siapa di antaranya? Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ihsan Al-Jamfasi, Syekh Nuruddin Banjari, Syekh Ramadan Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Syekh Yusuf Qardawi. Ulama-ulama besar mulai dari lahirnya Wahabi sudah mengatakan Wahabi pemahaman yang berbahaya dan pemahaman sesat. Dan daripada ratusan ulama tadi yang mengatakan Wahabi sesat, tidak ada satupun daripada mereka terindikasi Syiah. Kini ustaz-ustaz gini mulai pula dia nak menjelekkan kita, dituduhnya kita Syiah karena yang sering mengatakan Wahabi itu Syiah. Enggak. Wahabi marahnya ke Syiah mungkin lain pula alasannya, dan Syiah pun marah ke Wahabi mungkin. Tapi dengan kita, akidahnya yang sudah salah, akidahnya yang sudah sesat, wajar kita mengatakan mereka adalah pemahaman yang sesat. Mengatakan Allah duduk di langit seperti duduk di atas kursi. Macam ni Allah Ta'ala duduk di kursi. Kan tidak-tidak aja namanya. Akidah Yahudi itu, duduk di kursi macam ni. Mungkin Allah Ta'ala duduk di kursi seperti ini. Berarti Allah butuh kepada tempat kursi. Kursi ni makhluk. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah duduk dengan makhluk. Allah butuh kepada makhluk, berarti lemah. Tuhan tidak boleh berhajat kepada apapun. Allah tidak berhajat kepada apapun. Ini nyata mereka mengatakan Allah di atas. Mengatakan Allah di atas berarti Allah punya jihad. Jihad maksudnya punya tempat, punya arah. Arah atas. Atas kan arah. Tempat. Berarti mustahil Allah punya tempat. Allah akan turun. Di setiap sepertiga malamnya Allah turun. Menurut mereka memang Allah yang turun. Zat Allah yang turun setiap sepertiga malam. Pertanyaannya, kapan Allah naik lagi? Kapan Allah naik? Sepertiga malam turun di Pekanbaru. Siap tu turun pula lagi Allah di Sumbar. Kemudian turun lagi Allah di mana lagi? Bila Allah Ta'ala naik? Naiknya Allah Ta'ala tu kapan? Kapan? Berarti batal dong mereka mengatakan Allah di atas. Jadi maksud hadis itu bahwa Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Apa Allah yang turun? Rahmatnya Allah. Inilah yang disebut dengan takwil. Inilah yang disebut dengan takwil. Jadi tidak mesti hadis itu kita maknakan dengan makna itu, tapi harus ada yang kita takwilkan. Sama dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dianya Allah di mana saja kamu berada. Allah ada di mana saja kamu berada. Coba jangan kita takwilkan. Mentah-mentah itu kita telan. Allah aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Hianya Allah ma'akum bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini kalau kita terjemahkan mentah-mentah bahaya ini. Zatnya Allah kalau kita sebut zatnya Allah ini datang wahdatul wujud nih, pemahaman wahdatul wujud. Berarti kita di WC, Allah di WC. Kita di tempat yang kotor, Allah tempat yang kotor. Karena kita mengistilahkan zatnya Allah. Bukan zat Allah tu paham wahdatul wujud itu. Tapi bagaimana mesti ditakwil? Apa maksudnya? Ay ilmullah. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah.
Di mana saja kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya takwil. Akidah ahli sunnah wal jamaah menyelamatkan pemahaman-pemahaman sesat ini kepada pemahaman yang betul. Ibn Taymiyah sendiri mentakwilkan ayat itu. Allah, kalau seandainya tidak ditakwilkan ayat itu, maka jatuhlah dia sebagai wahdatul wujud. Itulah yang minum tu siapa? Allah. Bahaya kan? Yang duduk sekarang siapa? Allah. Yang pakai masker sekarang? Allah. Itu paham namanya paham wahdatul wujud. Kenapa bisa paham wahdatul wujud ni ada? Karena dia mengatakan bahawa zatnya Allah dengan zat manusia itu bercampur dan bersatu. Ini hati-hati ni.